Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Hari ini saya mau naik Kona elektrik lagi yang facelift 2021 dan mau berjalan agak jauh. Jadi di bulan Ramadan seperti ini kan kadang-kadang kita buka puasa itu pengen pakai sesuatu yang enak gitu. Buka puasa itu salah satu momen yang dinantikan dan salah satu makanan paling favorit saya adalah makanan Cirebon, nasi jamblang. Karena nasi jamblang itu di Jakarta tuh ada beberapa yang jual nasi jamblang, tapi nggak ada yang seenak kesukaan saya, yaitu nasi jamblang pelabuhan di Cirebon. Kebetulan nggak buka cabang di Jakarta, jadi saya kadang-kadang bisa makan nasi jamblang tuh cuman kalau lebaran aja. Terus ada makanan lainnya seperti empal gentong, sate kambing, nasi lengko, terus ada mie koclok, tahu gejrot. Aduh, banyak banget dan itu selalu terngiang-ngiang pas puasa gitu. Jadi istri juga suka dengan makanan Cirebon. Jadi sekarang mau naik Kona ini, kita mau jalan ke Cirebon. Sekalian pertama kalinya saya bawa mobil listrik keluar kota yang agak jauh. Ya sayang. Kenapa? Lihat ya, tuh, dari atas tuh. Kenapa? Ayam bahagia ya? Ya. Oke. Nasi jamblang mau nggak? Terus kenapa kamu nggak ikut? Kerjaan banyak banget. Ya udah, sekarang artinya bertiga sebenarnya jalannya, saya sama Revi sama Pak Sohib. Revi sama Pak Sohib di mobil satu lagi biar keren kan, biar bisa nge-shoot dari luar. Sekalian saya bawa mobil ini ke Cirebon, Kona elektrik. Baterai udah full Pak Sohib? Udah ya? Udah full. Oke, let's go. Oh iya, buat teman-teman yang pengen tahu apa aja sih improvement dan perbedaan yang ada di Kona elektrik facelift 2021 ini, saya udah buat videonya, saya bandingin sama Kona elektrik 2020 saya. Videonya ada di atas atau Anda bisa lihat di video sebelum ini. Oke, let's go for the long trip. Starter tanpa suara, tanpa getaran. Ada motor dari belakang. Dikasih tahu sama rear cross traffic alert. Sebenarnya saya udah pernah bilang dulu bahwa mobil listrik itu belum cocok untuk dibawa keluar kota di Indonesia. Tapi kalau untuk Cirebon aja itu rasanya nggak apa-apa. Apalagi Kona elektrik itu salah satu mobil listrik yang harganya reasonable, tapi jangkauannya cukup banyak. Ini tadi kita ngecharge penuh di rumah, MID-nya menunjukkan bahwa bisa berjalan 344 km, yang mana itu sangat-sangat cukup untuk ke Cirebon. Nah, Cirebon itu kan sekitar 200 kilometeran ya, jadi mestinya sih masih sisa lumayan. Tapi kita lihat, di awal dibilang 344 km. Kita lihat sisa range-nya tinggal berapa ketika sampai ke Cirebon. Karena melewati jalan tol itu adalah kondisi yang paling merugikan buat sebuah mobil listrik. Karena kita kecepatannya konstan, jadi kita tuh nggak ada melambatkan mobil, yang itu sebenarnya bisa aktifkan pengereman regeneratif dan menambah jumlah listrik di baterai. Ini kan nggak ada, ini konstan terus, jadi bener-bener semua gerak mobil tuh ambil dari baterai semua. Kita lihat sampai Cirebon nyampe apa enggak, moga-moga nyampe. Dan cuacanya juga panas sekali, mobil tidak pakai kaca film, dan ini juga artinya kinerja AC akan lebih berat dari normalnya. Kita masuk ke Jalan Layang MBZ Sheikh Mohammed bin Zayed. Nah, karena tol Japek ini lalu lintasnya relatif jarang yang potong-potong, kemudian kecepatannya konstan semua dan lebih santai, saya bisa pakai satu fitur yang
keren, yaitu LFA, Lane Following Assist. Saya tinggal pencet tombol ini, udah deh, saya nggak perlu nyetir. Ada videographer. Jadi sistem radar ini dia akan membaca garis kanan dan kiri dan membuat setir itu bisa berbelok. Memang kita tidak bisa lepas luruhnya. Setiap kira-kira 30-40 detik sekali akan ada peringatan yang meminta kita untuk memegang setir. Jadi ini belum ada peringatan. Nah, ini ada peringatan. Kita pegang sedikit saja. Udah. Dia bisa selama 30-40 detik lagi dia akan mengendarai mobil ini secara otomatis. Dan karena dia lalu lintasnya juga agak sepi, saya bisa pakai cruise control. Sayangnya memang cruise control adaptif itu belum masuk ke Indonesia. Coba kalau masuk ke Indonesia, aduh enak banget. Cuman saya nanya ke pihak Hyundai, katanya belum diizinkan dari pihak Koreanya. Tapi sistem radar yang lain ada. Nah ini Lane Following Assist ini, setirnya nyetir sendiri. Santai menikmati pemandangan. So far baterai masih 91%. Udah berjalan itu 33 kilo. Ya, kayaknya bener, hampir 10% dan udah 33 kilo. Jadi 300 kiloan lah kira-kira sekali charge penuh. Ya udah, jadi kita sepanjang jalan kita pegang setir gini, cuman buat jaga-jaga kalau misalnya ada apa-apa. Tapi sebenarnya saya nggak mengeluarkan effort apa-apa, tangannya semua komputer yang nyetir mobil ini. Nah kalau kita pasang sen baru dia bisa dia lepas sistemnya. Terus kita pindah jalur dulu. Setelah kita selesai pindah jalur, udah gerbang tol Cikampek Utama. Masih 77% baterainya. Masih 3/4 lebih. Aduh, tenaganya tuh instan sekali ya kalau mobil listrik tuh. 395 Nm. Cukup banget buat SUV compact seukuran ini. Oke, kita udah masuk tol Cipali. Nah, ini baterai 75%, 3/4 artinya. Dan ini udah menempuh hampir 100 km, 97,6 km. Dan masih bisa menempuh 261 km lagi. Dan karena ini mobil listrik ya, jadi nggak ada suara mesin. Yang kedengeran ini cuma suara ban sama betonnya aja. Nggak ada getaran mesin, nggak ada. Dan kalau misalnya mau nyalip gitu ya, atau mau akselerasi tuh bisa instan. Nih lihat nih, ini mobil videographer sebelah kanan mau jalan. Nggak bakal bisa ngejar itu mobil torsinya. Ini lagi banyak perbaikan jalan ya di tol Cipali. Kemungkinan tadinya persiapan buat arus mudik 2021, tapi kita sekarang lagi nggak boleh mudik kan, jadi keluar kota aja bahkan nggak boleh. Nah kalau teman-teman nanya kok ini boleh, ini kita syuting jauh sebelum waktu mudik, jadi masih diizinkan. Tapi kalaupun ditanyain ya kita akan bilang bahwa kita bukan mudik, dan memang dalam purpose-nya juga sekalian ngetes mobil listrik. Tapi enggak, dari tadi nggak ada penjagaan karena memang masih jauh dari waktu mudik ini. Sekarang kita sampai gerbang tol Palimanan ini sudah menempuh 203 km dan masih bisa jalan 153 km lagi. Baterai tersisa masih 43%. Oh, ini banyak aparat ya. Ada dari TNI, ada dari polisi. Oh, ada sejumlah mobil diperiksa ya. Oh, jadi udah mulai, belum dilarang tapi sudah mulai dibatasi nih. Tapi belum, ini semua mobil-mobil nggak ada yang dilarang.
Nanti mungkin sekitar 1,5 sampai 2 minggu sebelum Lebaran baru ditutup, karena kita ini syutingnya jauh, bulan puasa tapi masih jauh dari Lebaran. Oke, Cirebon, here we come. Alhamdulillah exit Cirebon sekarang. Nice banget nyetirnya. Apalagi dengan lane following assist ini, bener-bener mengurangi beban kita berkendara. Bener-bener kita tinggal ngawasin aja. Apalagi tadi tolnya juga lumayan kosong ya, jadi walaupun belum adaptif cruise control tapi udah cukup enak karena kita jarang ketemu mobil dari di depan. Oke, jadi kita keluar dari tol dengan posisi 9,1 km per kWh konsumsi listriknya. Itu luar biasa menurut saya, karena di jalan tol jarang sekali terjadi pengereman regeneratif. Kita udah berjalan 211 kilo, masih bisa jalan 145 km, dan baterai tersisa masih 41%. Lah ini sih saya nggak perlu langsung ngisi ini. Kalau misalnya nyampe Cirebon seperti ini, saya masih bisa jalan-jalan, saya masih bisa 145 km lagi. Ugal banget itu naik motor. Saya masih bisa jalan 145 km lagi. Tapi sayangnya sekarang kita kecepatan datangnya. Ini masih 2:30. Kita belum boleh makan karena belum buka. Jadi kita akan nunggu buka. Sambil nunggu buka, kita ke hotel dulu. Dan ada beberapa hotel yang sudah punya fasilitas pengisian daya dari Hyundai juga alatnya. Tapi saya pilih yang ini, Hotel Aston Cirebon. Hotel Aston, kita istirahat dulu, nggak usah ngecharge dulu, ntar malam ngecharge-nya. Kita cuma istirahat, nanti mungkin buka di kamar, habis itu baru deh kita makan malam. Kita makan makanan khas Cirebon. Nah, kalau udah di dalam kota seperti ini, saya matiin lane following assist-nya. Dan yang saya tambah adalah pengereman regeneratifnya, pakai pedal shift. Jadi kalau pengereman regeneratif itu ditambah, dia tuh bisa efeknya tuh kayak engine brake yang kuat banget. Bahkan kalau nanti udah deket berhenti, kita tarik lagi tuas pedal shiftnya yang kiri, terus-terusan nanti dia lama-lama berhenti. Dan itu tidak pakai kampas rem sama sekali. Itu bener-bener pakai pengereman regeneratifnya. Jadi kampas remnya itu awet. Terus listriknya juga nambah buat memperpanjang jarak tempuh lagi. Nah itu pas di dalam kota ini bisa setelan yang maksimal, karena kan kita sering stop and go. Kalau di tol tadi saya pakai setelannya cuma 1, ini pakai setelan maksimum 3. Halo Cirebon, saya sampai ke kota ini tidak pakai bahan bakar fosil, benar-benar pakai listrik. Habis pun belum listriknya. Dan ada yang tanya ya, kalau misalnya listrik nih udah tinggal 40% kayak gini, apakah tenaganya jadi turun? Oh enggak, tetap sama. Nah nanti kalau sudah levelnya kecil banget, mungkin di bawah 10%, baru secara elektronik dikurangin tenaganya supaya menghemat baterai. Tapi kalau masih 40% kayak gini, tenaga sama persis kayak 100%, nggak berubah. Sudah dibuktikan di dyno waktu itu, saya ngedyno Kona elektrik saya, baterainya nggak full, tenaganya tetap full. Siang. Terima kasih. Ini pertama kali ke Aston ngelihat ada chargernya tuh pas tahun lalu ya. Enggak ding. Pas tahun baru ya, liburan tahun baru. Sini ada charger. Pengen pakai mobil listrik kapan-kapan ke Cirebon.
Tuh dia chargernya dari Hyundai di depan, di sebelahnya Gojek tuh. Nah, cuman kita nanti aja. Masih banyak listriknya buat jalan-jalan. Kita turunin barang, kita check-in dulu, kita parkir dulu. Check-in. Barang-barang lo, Raf? Oh ya, ada. ya? Siap. Kita ini dulu ya, kita istirahat di hotel dulu. Nanti kita mungkin buka di hotel aja dulu. Abis itu kita makan malam baru di luar. Sebentar ya Pak. Ada 2 kamar ya Pak ya? Iya. Sama ini bayarnya di sini kan ya? Betul. Sama nanti malam saya mau booking buat chargernya, iya. bisa? Baik, sudah kami bantu. Biayanya berapa? Kalau untuk biaya ininya sih hanya untuk biaya maintenance-nya aja di Rp100.000. Rp100.000. Iya, betul. Jadi sampai pagi nggak apa-apa ya? Betul, Bapak, betul. Oke. Mau sekalian dengan pembayaran kamar juga ya Pak? Iya, sekalian. Baik, boleh Pak. Bapak kira-kira berapa pax Pak? Mau dipesenin dulu mungkin Pak? Pesenin apa nih? Mau dibookingkan dulu mungkin tempatnya? Tempat di mana? Oh, di bawah. Iya, di sini. Oh, enggak, kita di kamar aja paling cuma es teh manis sama makanan kecil aja. Oh, kalau itu masuknya nanti room service. Room Pak. service ya? Bisa order Bisa langsung ya? ke restoran, betul Pak. Kalau buka puasa di sini per pax berapa? Kalau per pax-nya di Rp198.000 Pak. Ada paket buka puasa juga di sini, cuman kan kita mau makan di luar kan. Jadi nanti pesen di kamar aja kita buat ininya apa, buat awal buka puasanya. Kalau nasi jamblang tuh ada yang buka sampai malam ya? Kalau nasi jamblang, mang dulu Pak. Mang dulu yang buka sampai Iya, malam. betul. Terus kalau kayak si Haji Aput tuh Iya. sampai malam juga Kalau boleh. Haji Aput sih biasanya nggak sampai malam sih Pak. Jam 8-an. Iya, betul Pak. Kalau untuk yang nasi jamblang si mang dulu itu yang sampai malam Pak. Kalau buka puasa sih sampai sahur biasanya Pak. Oh. Kalau bulan Kalau puasa serius Pak. sampai Iya, sahur. betul. Wah, asik juga nih. Sahur nasi jamblang nih. Udah. Sudah Bapak. Ini yang 1 tempat tidur besar, ini yang 2 tempat tidurnya Pak. Nanti kamu bersebelahan ya Pak ya. 2 tempat tidur. Lu mau 1 tempat tidur besar sama Pak Sohib apa 2 tempat tidur? Ram? 2 tempat tidur 2. dong. Bapak besok dipakainya sahur atau Apanya nih? untuk kan kita ada breakfast atau sahur Pak. Oh, breakfast Sarapan atau sahur. Iya, betul. Oh, Bisa iya diganti iya. nih Pak, barangkali mau dipakai tetap sarapan atau dipakai Sahur. Sahur Tapi dua-duanya, sahur Pak. ada kemungkinan kita di nasi jamblang juga ya. Lihat aja deh, tapi Boleh. pokoknya saya pakainya Sementara sahur. sahur dulu ya Pak ya. Nanti pangkalnya sebelah sini Pak. Di depan. Liftnya sini. Iya, Oh, iya. silakan. Makasih Oke, Pak, selamat makasih. istirahat. Oke, sekarang kita istirahat dulu. Buka di kamar. Habis itu, habis buka maghrib baru kita cari makan. Alhamdulillah buka. Bukanya lebih cepat dari Jakarta karena lebih ke timur kan. Jadi kira-kira 10 menit lebih cepat lah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika wa tartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebenarnya lapar. Cuman kayaknya nggak apa ya? Nggak tega gitu kalau misalnya harus makan makanan hotel. Kalau udah di Cirebon tuh harus makan makanan tradisional. Jadi ya udahlah, ini buat ngisi perut aja dikit. Ini ada komplimen dari Aston. Baru lihat. Dear Bapak Mitra, ada foto saya loh di sini. Ini pasti di print mendadak nih. Thank you Aston Cirebon. Oke. Kita ganjil aja, Ref. Ya. Buka puasa sana. Terus abis maghrib setengah jam kita jalan, kita jalan Siap. makan. Yuk. Loh, buka dulu sana, buka. Ba. 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 Apa? Baru buka pakai kue di hotel aja. Ada dikasih kue komplimen gitu. Sekarang terus mau ke empal gentong. Nanti malam sahurnya di nasi jamblang. Dah, dah cantik. Pasti istri saya pengen banget ya makan makanan Cirebon. Cuman dia lagi sibuk banget kerjaan jadi nggak bisa ikut. Kita sekarang ke empal gentong Haji Aput. Empal gentongnya enak, sate kambingnya enak. Moga-moga nggak habis ya, karena kita ini kloter kedua nih. Tadi buka puasa tuh kira-kira udah 45 menit yang lalu. Kita kloter keduanya, moga-moga belum kehabisan. Wih, penuh.
empal gentong. Empal gentong makan kan? Daging. Gentong isinya tinggal daging om. Oh, Bapak habis. Habis semua tinggal daging. Sate ada? Satenya ada sapi, ada kambing. Sate ada ya? Ada. Ya udah, empal gentongnya 3. Gentong dagingnya 3, sate kambingnya berapa? 20. Nggak terlalu penuh sih. Kalau lebaran jauh lebih penuh. Tapi sisa daging. Apa? Sisa daging, empal Apanya? gentongnya. Sisa daging. Nggak apa-apa kan? Biasanya sih daging babat, cuman nggak apa-apa lah daging. Ini ya. Empal gentong itu banyak di Cirebon, nggak cuman Haji Aput. Semua tergantung selera. Kalau saya kebetulan seleranya pasnya di Haji Aput ini lembut ininya, kuahnya tuh nggak terlalu kental, sama sate kambingnya. Ini enak banget sate kambingnya. Udah makan, kesit mulu. Puas kenyangnya. Oke, makan malam udah selesai. Ini buka puasa yang memuaskan sekali. Nanti malam mungkin saya mau pakai ojek online aja, mie koclok. Kalau perutnya masih kuat, nanti kita sahur cari nasi jamblang. Nah, sampai hotel kita langsung charge aja mobilnya. Padahal sebenarnya masih 30% lebih nih. Tapi ya udahlah ya. Lagian dengan nge-charge itu dapat satu keuntungan lagi, dapat parkirnya VIP dekat sama lobby. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini chargernya, ini outdoor. Jadi kalaupun kebasahan nanti itu udah nggak apa-apa, memang udah dirancang untuk tidak apa-apa kalau kehujanan. Nah, ini dia kan dia harus pakai kartu kan buat ngaktifinnya, jadi nggak bisa colok langsung nge-charge. Nah, itu nanti kartunya akan dianterin sama pihak hotelnya. Udah dicek gayanya Pak Kris ya? Ini berapa? Pakai 7.000 kan? Berapa Pak Kris? Normal lagi 7.000 ya? Bentar belum? Siap. Oke, boleh kita cek dayanya dulu. Udah, belum. Oke, udah masuk charge. Udah aja. 6.000 ya nggak apa-apa, 6.000 nggak apa-apa. 6.000 ya? Oke, jadi kita baterai tersisa itu 37%. Butuh 5,5 jam buat ngisi dengan daya 6.000 watt. Nah, nanti kan saya mau sahur sebentar keluar, nanti bisa kesini lagi? Bisa. Tinggal bilang aja. Siap. Jadi sama petugas dari hotel kita bantu. Oke, kalau gitu. Makasih. Sama-sama. Udah deh, tinggal tuh. Dia kayak gini mau kena hujan, badai juga nggak apa-apa. Oke, sekarang sih baru jam 8 kurang ya. Kesempatan, bukan di Jakarta, bisa ngerjain kerjaan-kerjaan yang biasanya kalau di Jakarta jam segini masih di jalan. Oke, habis itu kita istirahat, kita langsung sahur. Morning, sekarang kita sarapan di nasi jamblang Mang Dul. Makan dulu sahur. Sebenarnya nasi jamblang favorit saya tuh namanya nasi jamblang Pelabuhan. Cuman bukanya beda sama Mang Dul. Kalau yang Pelabuhan itu buka dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Kalau yang ini buka dari jam 3 sore sampai 5 pagi. Jadi jam segini cuma ada ini, tapi ini juga enak. Ini juga enak. Tapi favorit saya ada satu lagi, tapi nanti kita beli nanti sebelum balik ke Jakarta buat dibungkus. Sekarang kita sahur dulu. Aman. Sekarang kita tinggal nunggu subuh, tidur. Besok pagi, bukan besok sih, nanti pagi kita tinggal
bungkusin buat di Jakarta. Oke, kita ada check out. Mobil juga udah pasti penuh. Dikasih bingkisan sama Hotel Aston Cirebon sama Mbak Diana tadi manajernya. Kan asik, nggak usah ke pompa bensin tiba-tiba pagi-pagi udah penuh. Oke, baterai udah full. Sekarang saatnya beli beberapa makanan untuk nanti buka puasa di Jakarta. Tujuan pertama kita adalah bungkus ayam goreng dan tahu gejrot. Kemudian sebelum pulang kita bungkus nasi jamblang buat kita buka puasa di rumah nanti sore. Cirebon ini panas sekali ya. Jadi kalau lagi siang-siang gini bulan puasa ya sepi jalanan. Nggak ada yang mau jemur-jemuran di panasnya Cirebon. Wih, ada macam-macam dealer di sini. Oh, ada Hyundai di sini di dekat hotel. Oke, kita bungkus-bungkus makanan dulu. Habis itu baru kita jalan Jakarta. Karena saya itu tahu dan sudah membuktikan sendiri bahwa kalau Jakarta Cirebon itu sisanya masih banyak listriknya begitu nyampe. Makanya saya nggak khawatir sebelum berangkat ke Jakarta saya muter-muter dulu cari makanan setempat. Ayam bahagia. Ayam goreng bahagia, cek ke makanan selanjutnya. Tinggal nasi jamblang. Nah, ini nasi jamblang favorit keluarga saya, nasi jamblang Pelabuhan Hajah Sumarni. Sebenarnya yang Mangdul juga enak, cuman ini lebih pas di selera kita aja. Dan bukanya tuh ini ya, bukanya gantian. Jadi dia tuh buka dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Kalau yang tadi malam tuh yang Mangdul tuh dari jam 2 siang sampai jam 5 pagi. Kalau Ramadan. Yang khas dari nasi jamblang selain dia pakai daun jati, itu sambal gorengnya tuh nggak terlalu pedas, jadi bisa dinikmatin rasa sambalnya. Ini udah bungkusannya udah beres, tinggal balik ke Jakarta. Dan tadi orangnya cerita gara-gara berapa kali sering saya masukin ke video, sampai ada orang dari Batam, dari luar Jawa datang ke sini. Mereka makasih banget. Tapi nggak apa-apa, ini emang recommended banget, emang enak banget. Menu favorit saya kalau ke sini sambal gorengnya, semur daging, sama ikan asin. Udah itu aja. Nasi jamblang, ayam bahagia, tahu gejrot, cek. Wah, buka puasanya enak nih ntar sore. Alhamdulillah udah selesai semua urusan di Cirebon. Jadi sekarang tinggal balik ke Jakarta. Ini pertama kalinya saya ke Cirebon itu pakai mobil listrik. Zaman dulu mana berani pakai mobil listrik, tapi sekarang range-nya udah panjang, udah tersedia fasilitas pengecasan. Bahkan kalau saya mau ke Semarang tuh saya bisa ngecharge di rest area 201 apa 202 gitu, ada fast charging juga. Enak banget. Let's go back to Jakarta. Oke, masuk jalan tol. Ke Jakarta itu 210 km. Dan saya tadi udah jalan-jalan hampir 30 kilo di Cirebon. Sekarang saya masih punya range 316 km. Masih sisa lumayan banyak sampai Jakarta. Nah, begitu udah sampai di tol, seperti biasa kita tinggal aktifin cruise control,
aktifin lane following assist, dan nikmati perjalanan santai balik ke rumah. Oke, sekarang kesimpulan yang saya rasain, ini pertama kali saya bawa mobil listrik ke luar kota. Gimana? Yang pertama, worry free ya. Jadi tadinya emang sempat agak khawatir dulu, bayangin naik mobil listrik yang cuma pakai baterai, terus tiba-tiba harus ke luar kota gitu ya, gimana takutnya gitu. Karena kita agak skeptis kan mengenai mobil listrik, tapi ini Kona Electric ini jangkauannya luar biasa, sekali charge bisa 350 km, dan jangkauan tersebut tuh lebih hebatnya lagi dicapai dengan baterai yang lumayan compact, cuman 39,2 kWh. Ada mobil listrik lain yang jangkauannya di atas Kona Electric, tapi rata-rata tuh baterainya besar. Dan kalau baterai besar, satu, bobot mobilnya lebih berat, kedua, harganya lebih mahal. Ini luar biasa sih. Nah, konsumsi listrik yang dihasilkan selama perjalanan ini adalah 9,1 km per kWh. Itu adalah angka yang sangat baik. Makanya nggak heran dengan 39,2 kWh dia bisa menempuh 350 km, bahkan lebih dikit. Nah, memang ada pertanyaan, kalau misalnya kecepatannya di atas 100, 120, 130 gitu. Karena kemarin tuh saya kecepatannya antara 80 sampai 100. Lebih banyaknya di 90. Kalau misalnya di atas 100, 120, 130 katanya mobil listrik tuh jadi boros banget. Kayaknya bukan cuma mobil listrik, mobil biasa pun juga akan lebih cepat habis energinya kalau misalnya kita di atas 100 km per jam karena hambatan angin. Cuman kan kalau mobil biasa ya kita bisa isi bensin di SPBU. Kalau ini kan kita harus memperhitungkan dengan listrik yang kita punya, kita harus mencapai jarak yang kita mau. Tapi kalau kita berjalan di atas 100 km per jam, artinya kita melanggar peraturan lalu lintas. Tidak legal seperti itu gitu. Jadi kalau kita berjalan sesuai dengan peraturan lalu lintas maksimal 100 km per jam, mobil ini bisa mencapai range-nya 350 km. 300 sampai 350 tergantung kondisi, dan murah biaya listriknya. Oke, artinya ke Cirebon itu bolak-balik itu sekitar 450 km lah sama jalan-jalannya. Dengan 9 km per kWh, artinya 450 km itu kita bisa capai dengan listrik total 50 kWh. 1 kWh harganya Rp1.600, artinya hanya Rp80.000 buat bolak-balik Cirebon Jakarta. Memang kalau mengecharge di hotel itu lebih mahal hitungannya. Kemarin itu saya dari 30%-an ngisi sampai penuh, itu kan ada 70%. 70% artinya sekitar 28 kWh lah, 27-28 kWh, yang mestinya kalau misalnya harga normal tuh mungkin sekitar 45 ribuan lah. Tapi saya bayar 100.000. Kenapa? Karena hotel atau pihak swasta itu tidak diizinkan untuk menjual listrik. Jadi yang mereka jual adalah space parkirnya. Makanya space parkirnya itu harganya Rp100.000. Tapi ya Rp100.000 ke Cirebon dan diisi listrik buat balik lagi ke Jakarta, ya oke lah. Jadi masih sangat murah energinya, dan senang aja gitu. Jalan tuh bener-bener cuma pakai baterai, nggak pakai bahan bakar fosil sama sekali. Kemudian ada sistem ini semi autonomous, walaupun dia cruise controlnya belum adaptif, tapi setirnya sudah ada lane following assist. Jadi lebih santai semuanya, lebih nggak capek keluar kota. Kemudian AC-nya juga dingin, tenaga berlimpah kalau kita mau 390 Nm torsinya. Dan memang sekarang saya baru berani kalau keluar kota mungkin ke Cirebon, Bogor, atau Bandung mungkin ya. Tapi nanti kalau SPKLU itu sudah banyak dan menyebar fast charging itu, pasti makin asik naik mobil listrik keluar kota. Jadi begitulah pengalaman saya cari makanan buat sahur dan buka puasa di Cirebon naik mobil listrik.
Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.